Ya, ini kebablasan ya. Ya, ini kebablasan. Pemerintah kayaknya ingin mengontrol sampai kepada dunia pendidikan. Saya kira harus dengan pendekatan yang humanis. Kalau sudah laras panjang masuk ke kampus-kampus, ini sudah negara, bukan lagi negara hukum. Sama seperti laras panjang masuk ke DPR. Ini berarti bukan lagi negara hukum. Ini adalah negara otoriter. Ya, mempertontonkan kekerasan di kampus, mempertontonkan kehebatan aparat di kampus. Maunya apa sih? Mau ngajak perang sama mahasiswa? Saya kasih tahu sama aparat, kalau mahasiswa tabuh genderang perang melawan aparat, yang kalah aparat. Nggak mungkin mahasiswa. Kalau yang banyak mati mahasiswa, iya. Tapi yang menang itu pasti mahasiswa. Makanya berhentilah menakut-nakuti mahasiswa dengan senjata laras panjang. Mahasiswa ini calon pemimpin bangsa. Kalau dia salah, perbaiki. Jangan ditakut-takuti. Nanti takut sendiri nanti aparat. Kita bisa tersinggung juga. Karena kita juga masih warga kampus ya. Kalau kemudian kampus kita diobok-obok pakai senjata laras panjang. Kalau memang hebat, ke sana pergi, ke Irian sana. Itu bendera Israel dikibarkan. Ya, bendera OPM dikibarkan. Yuk bikin aman dong di sana. Jangan beraninya masuk kampus, orang nggak ada senjata. Kok masuk kampus itu ya dengan ala kampus. Dia pakai dasi. Ya kan? Pakai pulpen, jangan pakai laras panjang. Emangnya masih suasana perang? Atau udah nggak punya aturan lagi kayak zaman batu dulu? Hati-hati gitu ya. Dan kita sangat protes keras. Dan ini kebablasan yang memalukan. Aparat sudah tidak punya kode etik yang bisa diterapkan lagi sehingga benar-benar pekerjaannya itu efektif untuk memberantas terorisme, bukan mengkayat semangat melawan aparat dengan cara-cara yang arogan seperti itu. Ya. Tolong komandan-komandan, jangan dibodoh-bodohi itu anggotanya. Itu anggotanya cuma melaksanakan tugas, dibodoh-bodohi saja sehingga turun ke lapangan bawa senjata. Itu nggak benar itu komandan-komandannya itu. Kalau perlu itu komandan itu harus diganti itu. Masa membenarkan anggota yang pakai laras panjang masuk kampus. Emang di kampus orang pakai senjata? Apalagi kalau ada yang ditembak di kampus itu. Itu benar-benar biadab menurut saya. Itu komandannya harus berhenti itu. Kalau nggak berhenti, di atas komandannya itu harus berhenti juga. Kalau nggak berhenti juga, yang ngangkat komandannya itu yang harus berhenti. Nah gitu. Kalau orang sudah tidak mau dikritik, itu kan otoriter. Ya, itu otoriter kan? Ya, kita nggak mengakui negara otoriter. Kita ini negara hukum, ada konstitusinya. Orang yang memerintah secara otoriter itu melanggar konstitusi. Jadi rakyat harus rame-rame dong datang ke DPR agar pemerintahan ini diturunkan. Kalau udah memang jelas melanggar konstitusi. Ya kalau enggak, ya minimal 2019 harus tukar lah. Gitu. Ya 2019 pemerintahan masih ini juga dan jelas otoriter. Kampus diobok-obok pakai senjata. Berhenti aja jadi pemerintah. Gitu. Itu sekarang isu teroris bisa aja disalahgunakan ya. Dikenakan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan pemerintah. Dan ini sangat berbahaya. Ini menguatkan semangat harusnya. Pemerintahan harus diganti. Pertama karena sudah tidak sanggup pemerintah. Yang kedua tidak lagi taat pada konstitusi. Diskusi pemecatan presiden berujung baut. Mahasiswa UGM terancam dibunuh. Rezim sekarang seperti Orde Baru ya. Para pemirsa yang terhormat, sebelum Anda dengarkan berita kami, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Revolusi Channel.
Mahasiswa UGM diancam dibunuh. Pengamat semestinya rezim Jokowi bersikap pro-rakyat. Gelora.co. Ancaman dibunuh dari orang tak dikenal terhadap pelaksanaan acara kegiatan diskusi mahasiswa CLS Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mendapat banyak kecaman. Salah satunya dilontarkan Direktur Eksekutif Infus. Menurutnya, ancaman teror yang diterima pihak penyelenggara, pembicara, moderator, narahubung, hingga 2 orang keluarga mahasiswa bertolak belakang dengan jargon pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pro-rakyat. Karena dia berpandangan, acara diskusi bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemik ditinjau dari sistem ketatanegaraan, yang kemudian diubah menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan adalah bentuk kebebasan berpendapat masyarakat. Kekritisan ini semestinya direspon rezim Jokowi dengan perilaku pemerintahan yang pro-rakyat, bukan dengan intimidasi atau sok kuasa, ujar Desiriana Yusuf kepada kantor berita politik Ermol Sabtu 30 Mei. Selama ini, lanjut board member of Bandung, mahasiswa kelihatan diam dengan kinerja Jokowi dan kabinetnya. Namun menurut Desiriana Yusuf, bukan berarti mahasiswa tidak punya pemikiran kritis. Hanya saja cara mereka merespon keadaan kan berbeda dengan mahasiswa era 98-an dan sebelumnya, tuturnya. Namun, sejak COVID-19 ini merebak di dalam negeri, lanjut Desiriana Yusuf, mahasiswa pun bisa menilai bahwa kerja-kerja pemerintahan saat ini semakin terlihat tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, GSY berkesimpulan bahwa kasus yang tengah dialami Sitiavis Akademik FH UGM sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya. Bahkan bukan tidak mungkin akibat hal ini, para mahasiswa akan menuntut pemerintah. Dan mahasiswa akan makin bergerak lebih meluas, pungkasnya. Selanjutnya, kader jadi pembicara diskusi pemecatan presiden di teror. PP Muhammadiyah, gejala ala Orde Baru. Diskusi daring bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemik ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Resmi dibatalkan dengan alasan keamanan. Berdasarkan penelusuran Profesor Nikmatul Huda yang diundang sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, aktif di bidang hukum pemimpin wilayah Aisyah D. Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM serta lembaga hikmah dan kebijakan publik, Busyor Muqaddas menilai dampak diskusi yang disediakan diselenggarakan mahasiswa CLS FH UGM tersebut memiliki poin buruk. Jika kejadian seperti ini, dugaan teror hingga menyebabkan diskusi dibatalkan, terjadi satu kali, mungkin maknanya sederhana. Tetapi ketika kasus ini berulang sejak dahulu, maka ada gejala praktik ala Orde Baru diulang lagi. Jelas pembunuhan terhadap demokrasi, paparnya Sabtu 30 Mei 2020. Menurutnya, teror yang ditunjukkan oknum terhadap sejumlah panitia tersebut tidak diberitakan dan memiliki level rendah. Bukan hanya level TK tapi PAUD. Karena semua orang tahu Muhammadiyah itu sejak awal latar belakang adalah pencerah dalam bidang pendidikan, kata dia. Sebelumnya, Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid juga menegaskan, diskusi yang mengundang Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII tersebut murni diskusi ilmiah, tidak berkaitan dengan makar sebagian tuduhan oknum melalui media massa dan media sosial. Tema pemberhentian presiden dari jabatan merupakan isu konstitusional yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 RI.
Menteri ini lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah hukum konstitusi. Tindakan intimidasi terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi sungguh tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum maupun akal sehat. Sivitas Akademi UII menilai tindakan dimaksud bukan hanya tidak proporsional, melainkan juga mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, ungkapnya. Ia menyampaikan, Sivitas UII mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum terhadap panitia penyelenggara dan narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan CLS Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut. Fatul juga meminta penegak hukum untuk memproses, menyelidiki, dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku tindak intimidasi. Selanjutnya, ia meminta agar aparat hukum memberikan perlindungan kepada panitia penyelenggara dan narasumber, serta keluarga mereka dari tindakan intimidasi. UII meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengawal penuntasan kasus ini, agar menjamin tegaknya HAM dalam rangka melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, sambungnya. Sebelumnya, beredar keterangan resmi dari FHUGM yang ditandatangani oleh dekan fakultas terkait yang membeberkan sejumlah dugaan intimidasi verbal lewat pesan singkat kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Tidak hanya menyasar panitia penyelenggara, teror juga ditunjukkan kepada pembicara, moderator hingga keluarga dari panitia. Teror tersebut berupa pengiriman pemesanan ojek online ke kediamannya, teks ancaman pembunuhan, telepon hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediamannya. Teror dan ancaman ini bahkan berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020. Halo Pak, bilangin tuh ke anaknya, kena pasal atas tindakan makar. Kalau ngomong yang beneran dikit lah. Bisa didik anaknya nggak Pak? Saya dari Ormas Muhammad Klaten. Jangan main-main Pak, bilangin ke anaknya. Suruh datang ke Polres Sleman, kalau enggak apa mau dijemput? Atau gimana? Saya akan bunuh anak Bapak dan keluarga Bapak semuanya kalau enggak bisa bilangin anaknya. Tulis pesan singkat kepada keluarga salah satu panitia.